Halo. Saya seorang wanita biasa yang baru saja menginjak usia kepala 4 tahun ini. Sampai beberapa waktu lalu, saya adalah tipe orang yang selalu menganggap bersabar adalah sebuah kebajikan. Menjalani hari-hari yang penuh dengan helaan napas panjang. Namun, sebuah peristiwa mengejutkan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya menjadi titik balik bagi saya. Sejak saat itu, saya mulai menjalani hidup demi melindungi hal-hal berharga milik saya sendiri. Hari ini, saya ingin membagikan kisah dan pengalaman saya kepada Anda semua, sekaligus mencari penghiburan dan kekuatan. Beberapa tahun lalu, di usia yang sudah melewati pertengahan 30-an, saya memutuskan untuk menikah. Bisa dibilang cukup terlambat. Banyak orang berpikir bahwa pernikahan hanyalah tentang bertemunya dua insan untuk membangun satu keluarga baru. Namun, bagi mereka yang sudah menikah, Anda pasti tahu bahwa anggapan itu keliru. Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan diri dengan satu orang saja, melainkan tentang keterikatan rumit yang melibatkan seluruh anggota keluarga orang tersebut. Saya pun baru menyadari kenyataan pahit itu setelah menjalaninya sendiri. Pada hari pernikahan kami, tepatnya saat prosesi sungkeman dan penyerahan seserahan kepada ibu mertua, saya menunduk hormat seraya berjanji di dalam hati. Mulai sekarang, aku adalah menantu pertama di keluarga ini. Aku harus hidup dengan baik dan tidak boleh membuat orang mencela kekuranganku. Namun, hanya berselang beberapa menit setelah itu, ibu mertua dengan lihai menyelipkan amplop berisi uang angpau songkeman ke dalam sakunya. Lalu berkata dengan santai, "Nduk, ini biar ibu simpan dulu ya. Nanti kalau kalian sudah pulang bulan madu baru ibu berikan. Takutnya kalau kamu pegang sekarang malah hilang. Karena suasananya repot begini, kan repot urusannya." Sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan. Tetapi saya berpikir positif bahwa itu adalah bentuk perhatian dari ibu mertua. Jadi saya menurut saja dan menyerahkannya dengan patuh. Namun setelah kami kembali dari bulan madu, saat saya mengungkit masalah amplop itu kepada suami saya, dia justru menanggapinya seolah-olah itu masalah sepele. "Ibu kan sudah bilang bakal dikembalikan. Tunggu saja, nanti juga pasti diserahkan semua." Namun, uang itu tak kunjung kembali ke tangan kami hingga tahun berganti. Seiring berjalannya waktu, suami saya malah merasa canggung jika harus menanyakan hal itu kepada ibunya. Hingga akhirnya masalah tersebut menguap begitu saja tanpa kejelasan. Kejadian janggal dan keterlaluan tidak berhenti di situ saja. Saat menikah, saya bersusah payah berkeliling toko dan mengeluarkan banyak tenaga demi membeli perlengkapan rumah tangga terbaik untuk mengisi rumah baru kami. Namun setiap kali ibu mertua berkunjung ke rumah, matanya selalu melirik ke sana kemari. Memeriksa mulai dari set piring pecah belah, sprei sutra berkualitas, hingga pernak-pernik dekorasi kecil. Lalu, beliau akan melontarkan kata-kata seperti ini. "Duh, Nduk, kamu kan belum terlalu paham cara mengurus rumah tangga. Buat apa punya barang sebagus dan semewah ini? Memakainya dengan benar saja belum tentu bisa. Barang-barang begini nanti saja dipakainya kalau kamu sudah mahir mengurus rumah." Setelah berkata demikian, tanpa ragu beliau langsung mengemas set piring mewah dan sprei mahal itu, lalu membawanya pulang ke rumahnya. Saya yang merasa tidak habis pikir meluapkan kekesalan kepada suami. Namun seperti biasa, dia selalu berdiri membela orang tuanya. Ibu itu orangnya memang hemat dan cermat. Mungkin beliau merasa sayang melihat barang bagus dibeli, tapi cuma didiamkan saja. "Ibu pasti merawatnya dengan baik kok. Nanti kalau kita butuh, tinggal minta lagi saja. Lagi pula jujur saja, kita kan sama-sama sibuk kerja. Mana sempat pakai piring semewah itu tiap hari? Daripada barang mahal rusak sia-sia, lebih baik dipakai ibu kan? Betul tidak?" Mendengar tanggapan suami seperti itu, saya merasa percuma untuk berdebat lebih lanjut. Saya merasa, jika saya bicara lebih banyak, dia justru akan menuduh saya sebagai wanita yang picik dan perhitungan. Karena kami baru saja menikah, dan saya tidak ingin merusak suasana dengan saling bermusuhan. Saya memilih untuk kembali menelan rasa kecewa dan membiarkannya berlalu. Namun, itu semua barulah permulaan.
Kejadian serupa selalu berulang setiap kali hari raya Lebaran tiba. Saya selalu menyiapkan berbagai macam hantaran terbaik, mulai dari daging segar pilihan hingga buah-buahan kualitas impor untuk diserahkan kepada ibu mertua. Namun, tak ada satupun dari makanan atau bingkisan itu yang kembali kepada kami. Sebaliknya, ibu mertua justru membungkus rapat-rapat semua makanan enak. Itu untuk dibawa pulang oleh keluarga adik ipar perempuan saya. Awalnya saya mencoba menganggapnya hal bisa. Tetapi karena perlakuan itu terus berulang di setiap momen hari raya, tanpa sadar, rasa sakit hati dan sesal mulai tumbuh di dada saya karena merasa telah membuang-buang uang dengan sia-sia. Bak pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kelakuan adik ipar saya ternyata sama menyebalkannya dengan sang ibu. Suatu hari, dia datang ke rumah kami hanya dengan membawa 2 toples lauk pauk sederhana. Lalu berkata, "Ini disuruh ibu diantar ke sini. Ibu masaknya capek-capek buat anaknya. Jadi harus dihabiskan ya, jangan sampai bersisa." Lalu dengan sangat santai dia duduk merapat di samping suami saya. Tersenyum manis sambil berbisik manja. "Mas, akhir-akhir ini tagihan kartuku bengkak banget nih. Boleh minta uang bensin dan uang jajan tidak? Kan aku sudah capek-capek nganterin lauk dari ibu ke sini. Bensin mobilku juga habis." Mendengar rengekan adiknya, suami saya langsung tersenyum lebar dan membuka dompetnya. Tanpa ragu, dia menarik segepok uang tunai yang nilainya mencapai jutaan rupiah dan memberikannya begitu saja. Melihat uang itu, senyum adik ipar saya langsung merekah lebar penuh kegembiraan. Untuk sekadar ongkos, mengantar 2 toples lauk biasa. Jumlah uang yang diberikan sangatlah tidak masuk akal. Namun saat itu, saya masih berusaha memaklumi dan menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang antar saudara kandung. Akan tetapi, ketika peristiwa itu berulang untuk kedua dan ketiga kalinya, perlahan kecurigaan mulai merayapi benak saya. Hampir sebulan sekali adik ipar saya selalu datang berkunjung. Di tangannya hanya ada wadah lauk yang tak seberapa, tetapi saat dia melangkah pulang, tangannya selalu menggenggam amplop tebal berisi uang tunai. Apa-apaan ini? Dia sengaja datang ke sini cuma untuk memeras uang. Umurnya sudah dewasa, sudah berkeluarga, dan punya suami sendiri. Kenapa masih terus-menerus minta uang saku seperti ini? Kelia, namun, peristiwa yang jauh lebih membuat saya tercekik. Emosi terjadi pada musim hujan di akhir tahun itu. Karena cuaca sering dingin dan berangin, saya memutuskan untuk membeli sebuah mantel tebal berkualitas yang sudah lama saya incar. Mantel itu adalah barang baru yang bahkan label harganya pun belum sempat saya lepas. Secara kebetulan, adik ipar saya yang kembali datang mengantarkan lauk melihat mantel tersebut tergantung di ruang tengah. Matanya langsung berbinar-binar penuh ketertarikan. Lalu dia bertanya, "Mbak, ini baru beli ya? Cantik banget. Akhir pekan ini, aku ada acara kumpul-kumpul reuni sama teman-teman. Boleh pinjam sekali saja tidak? Aku janji bakal pakai hati-hati dan langsung kubalikin setelasnya. Sumpah, aku janji." Tentu saja naluri saya ingin menolaknya secara tegas, tetapi karena dia terus merengek dan memohon dengan wajah memelas, saya akhirnya luluh dan tidak tega. Pada akhirnya, saya meminjamkan mantel baru itu kepadanya seraya berpesan serulang kali agar dia benar-benar mengembalikannya tepat waktu. Namun, setelah lewat dari seminggu, tidak ada kabar sama sekali dari adik ipar saya. Merasa ada yang tidak beres, saya pun meneleponnya. Dan beginilah jawaban yang saya terima dengan nada enteng. "Mbak, aduh maaf banget ya. Kemarin pas aku pakai makan di restoran sama teman-teman, mantelnya hilang. Karena restorannya banyak asap makanan. Aku gantungin di kap stok baju. Kayaknya ada yang mencurinya deh. Maaf banget ya, Mbak. Nanti kapan-kapan kalau ada uangku belikan yang baru ya." Mendengar pengakuannya, amarah saya langsung mendidih sampai ke ubun-ubun. Baju baru yang bahkan belum pernah sempat saya kenakan sendiri dibawa pergi begitu saja, lalu dihilangkan tanpa tanggung jawab. Rasanya saya hampir gila karena menahan marah. Namun, kejutan sebenarnya, yang jauh lebih mencengangkan, baru terjadi beberapa waktu setelahnya. Tidak lama setelah insiden itu, saat saya sedang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota,
Tanpa sengaja saya melihat adik ipar saya dari kejauhan. Dia sedang berjalan santai dan tertawa lepas bersama teman-temannya. Mengenakan mantel yang katanya sudah hilang dicuri orang itu. Melihat pemandangan itu, saking terkejutnya saya sampai tertawa getir. Melihat tingkah lakunya yang begitu menjijikan, rasa hormat, dan kasih sayang saya kepada adik ipar, dan mantel itu seketika musnah tanpa sisa. Saya bahkan tidak berniat lagi untuk meminta mantel itu kembali. Dasar parasit tidak tahu malu. Sampai tega berbohong, busuk begitu cuma demi merebut baju orang. Pakai saja sana seumur hidupmu sampai lapuk. Anggap saja aku sedang bersedekah pada orang miskin. Cil E. Saya memutuskan untuk menganggapnya sebagai uang buangan dan memilih untuk tidak mengkonfrontasinya secara langsung. Sebab saya tahu betul, jika masalah itu diributkan, tidak akan ada satu orang pun di rumah ini yang akan berdiri di pihak saya. Kalaupun saya mengadu dan menumpahkan rasa kecewa ini kepada suami, jawabannya sudah sangat bisa ditebak. Dia pasti akan menyuruh saya untuk memaklumi. Karena itu, hanya masalah sepele, atau dia justru akan memberi uang lebih banyak kepada adiknya dengan dalih kasihan. Melihat pemandangan itu hanya akan membuat saya semakin muak dan kecewa. Jadi saya merasa menahan diri adalah pilihan yang paling aman saat itu. Begitulah cara saya menjalani biduk rumah tangga, dengan memendam segala luka, kekecewaan kecil, dan besar jauh di lubuk hati terdalam. Dan tingkah laku menyebalkan dari ibu mertua, serta adik ipar, saya terus berlanjut tanpa henti. Pada hari ulang tahun saya setahun setelah pernikahan, suami saya membelikan sebuah cincin emas sebagai hadiah. Suatu hari saat saya berkunjung ke rumah mertua, saya melihat cincin yang sangat familiar tergeletak di atas meja rias beliau. Terkejut melihatnya, saya pun bertanya dengan sopan. Namun ibu mertua menjawabnya dengan ekspresi yang luar biasa datar dan tanpa rasa bersalah. Oh itu, ibu lihat cincin itu jarang sekali kamu pakai. Jadi ibu bilang ke anak ibu kalau ibu kepingin memakainya. Langsung diambilkan dan dikasih ke ibu. Pas banget loh di jari ibu. Kamu ini ya, meskipun tidak suka modelnya, itu kan hadiah yang dibeli suamimu dengan niat baik. Masa dibiarkan tergeletak sembarangan begitu saja, bikin kecewa saja. Apa? Tergeletak sembarangan bagaimana, Bu? Saya sengaja menyimpannya rapi di kotak perhiasan, karena takut tergores kalau dipakai harian. Mendengar sanggahan saya, wajah ibu mertua seketika masam, seperti baru saja menelan kotoran. Lalu menyahut dengan ketus. Ya sudah kalau begitu, ambil saja lagi sana. Hari itu, saya benar-benar tidak sanggup lagi membendung amarah saya. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, saya berteriak meluapkan emosi kepada suami. Bagaimana bisa kamu berbuat seperti ini, Mas? Itu hadiah ulang tahun yang kamu berikan untukku. Kenapa kamu kasih ke ibu tanpa bicara sepatah kata pun padaku? Ah, itu? Ya. Habisnya kulihat kamu tidak pernah memakainya. Kukira kamu tidak suka. Ibu bilang jari tangannya terasa kosong, dan kepingin punya cincin seperti itu, jadi kukasihkan saja. Aku cuma lupa bilang padamu. Sudahlah, nanti kubelikan yang lebih bagus lagi. Ya, cukup, siapa yang meributkan soal cincinnya? Apa kamu benar-benar tidak paham di mana letak masalahnya? Masalah apa lagi sih? Masalahnya di mana coba? Kenapa ibu selalu mengincar barang-barang milikku? Dan kenapa kamu selalu menganggap tindakan itu hal yang wajar? Kan sudah kubilang, ibu itu cuma tidak mau melihat barang bagus menganggur dan terbuang sia-sia. Pakai logikamu kalau bicara. Sejak kapan cincin emas dan set piring bisa membusuk kalau disimpan? Ah, sudahlah. Mau dijelaskan berapa kali pun kamu tidak akan pernah mengerti. Ujung-ujungnya cuma aku yang selalu dipojokkan dan dianggap sebagai istri yang picik. Setelah perdebatan itu, saya tidak mau lagi memperpanjang masalah. Cincin emas itu, pada akhirnya tidak pernah kembali ke tangan saya, dan saya pun tidak pernah menanyakannya lagi. Karena, jika saya terus mendesak, sudah pasti saya yang akan dicap sebagai menantu durhaka yang berhati sempit. Dengan begitu, saya menjadi terbiasa merelakan barang-barang berharga. Saya direnggut satu persatu oleh keluarga mertua. Dan perlahan-lahan saya menyerah untuk menuntut keadilan. Lalu, tepat 2 tahun setelah pernikahan kami,
sebuah musibah besar datang menghantam. Ayah kandung saya yang tinggal sendirian di pinggiran kota tiba-tiba jatuh pingsan. Ayah saya adalah sosok yang selalu bugar dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis apapun. Sehingga berita itu terasa seperti mimpi buruk yang mustahil. Namun takdir berkata lain. Hari itu, di ruang gawat darurat rumah sakit, tanpa sempat mengambil tindakan medis apapun akibat pendarahan otak yang parah, saya harus merelakan kepergian ayah untuk selama-lamanya tanpa adanya persiapan mental sedikit pun. Di rumah duka, di tengah hiruk-pikuk menyambut para pelayat yang datang silih berganti, hati saya teriris, pedih mengingat betapa jarangnya saya bersikap manis dan hangat kepada ayah semasa beliau hidup. Selama 3 hari prosesi pemakaman berlangsung, air mata saya tidak pernah berhenti mengalir, menatap kepergian beliau. Setelah seluruh prosesi pemakaman selesai, saya resmi mewarisi sebuah rumah peristirahatan bergaya pedesaan di kawasan sejuk Jawa Barat yang selama ini ditinggali oleh mendiang ayah. Rumah itu adalah mahakarya yang dibangun sendiri oleh ayah, dengan penuh cinta selama bertahun-tahun. Setelah pensiun, tempat di mana beliau dan almarhumah ibu saya berencana menghabiskan masa tua dengan tenang. Di halaman belakang yang luas, ayah membuka kebun sayur, dan beliau bahkan memindahkan pohon kesemek yang dulu beliau tanam di rumah lama. Saat merayakan kelahiran saya ke halaman rumah tersebut, di salah satu sudut halaman depan, terhampar taman bunga mawar yang indah. Bunga kesayangan mendiang ibu yang dirawat dengan penuh ketelatenan. Saya masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana hangatnya kebersamaan keluarga kami saat ibu masih hidup, ketika kami memanggang daging bersama di halaman rumah yang asri itu. Oleh karena itu, bagi saya, rumah tersebut bukan sekadar aset properti biasa, melainkan tempat suci yang menyimpan seluruh kenangan, jejak waktu, dan cinta kedua orang tua saya seutuhnya. Saat mengurus seluruh berkas balik nama warisan, saya menangis terseduh-seduh dalam keheningan yang panjang. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil, suami saya menggenggam tangan saya, erat-erat, dan berkata dengan nada lembut penuh empati, "Ayah pasti sangat bangga dan tenang mewariskan rumah itu untukmu. Jadi, jangan menangis terus ya. Terimalah peninggalan ini dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur." Kata-kata penghiburan dari suami saya sedikit meringankan beban di dada. Namun di sisi lain, terselip serasa bimbang dan kekhawatiran yang mendalam tentang bagaimana cara saya merawat dan menjaga rumah peninggalan tersebut seorang diri ke depannya. Beberapa hari kemudian, dengan membawa rasa duka dan kerinduan yang mendalam, saya memberanikan diri berkunjung kembali ke rumah kenangan itu. Saya masih mengingat momen itu dengan sangat jelas. Saat saya membuka pintu gerbang utama dan melangkah masuk, lambaian dahan pohon kesemek yang ditanam ayah dan semerbak wangi dari taman mawar peninggalan ibu seolah menyambut kepulangan saya. Berdiri tegak di tengah halaman seraya membayangkan senyuman hangat kedua orang tua saya di masa lalu, saya kembali mempertegas sumpah di dalam hati. Ibu, ayah, sekarang hanya aku satu-satunya orang yang bisa menjaga rumah ini. Aku akan merawatnya dengan sangat baik agar ayah dan ibu tidak bersedih di sana. Datanglah berkunjung ke mimpiku sesering mungkin ya. Kele malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata dan terus berjalan mengitari halaman rumah hingga larut. Anehnya, setiap kali saya berdiri di bawah naungan pohon kesemek itu, saya merasakan kehangatan yang luar biasa. Seolah-olah kedua orang tua saya sedang merengkuh tubuh saya dengan lembut. Sambil mengelus batang pohon kesemek yang kokoh itu, saya kembali berikrar dengan teguh. Apapun yang terjadi di dunia ini, aku bersumpah akan menjaga rumah kenangan ini dengan tanganku sendiri. Bagi saya, rumah peristirahatan warisan itu adalah tempat perlindungan dan pelarian jiwa yang menggantikan kehadiran orang tua saya. Namun rupanya, di mata keluarga mertua saya, rumah itu dipandang dengan cara yang sama sekali berbeda. Belum genap sebulan setelah seluruh proses balik nama surat warisan selesai, ibu mertua tiba-tiba menelepon saya dan tanpa basa-basi langsung berkata, "Nduk, bagaimana caramu mengurus rumah sebesar dan seluas itu sendirian?"
Rumputnya harus dipotong rutin. Kebunnya juga harus dirawat. Mana sanggup badanmu menanggung beban seberat itu sendirian? Mulai sekarang biar ibu saja yang sering-sering datang ke sana untuk mengurusnya, ya? Awalnya, saya mengira ucapan itu hanyalah bentuk kepedulian seorang mertua kepada menantunya. Namun dugaan saya meleset jauh. Itu adalah kekeliruan yang sangat fatal. Sejak hari itu, ibu mertua mulai keluar masuk rumah peninggalan orang tua saya dengan leluasa. Persis seperti pemilik rumah yang sah, setiap kali berpapasan dengan warga sekitar. Meskipun saya sedang berdiri tepat di sampingnya, beliau dengan wajah tanpa rasa malu dan penuh kebanggaan akan berkata, "Halo semuanya, rumah ini sekarang punya anak laki-laki saya loh. Kedepannya, kita bakal sering ketemu ya di lingkungan ini." Keadaan semakin menjadi-jadi ketika adik ipar, saya mulai sering membawa rombongan teman-temannya ke sana, menyalakan api unggun, dan berpesta memanggang daging di halaman rumah tanpa izin. Pernah suatu kali di akhir pekan, saya tiba-tiba datang berkunjung ke rumah itu pada malam hari. Begitu mendorong pintu gerbang, pemandangan di halaman membuat saya terperanjat. Puluhan orang asing sedang duduk, melingkar di sekeliling pemanggang arang yang menyala terang. Mereka adalah adik ipar saya beserta teman-teman geng arisannya. Melihat saya berdiri mematung dengan tatapan kaget, adik ipar saya justru menyapa dengan nada santai tanpa beban. "Loh, Mbak kok kesini?" Ibu bilang. "Kami boleh pakai tempat ini kok buat kumpul-kumpul. Rumah ini kan pas banget buat kami. Para wanita memanggang daging terus menginap semalam. Teman-temanku pada suka banget tempatnya. Malah kami baru saja merencanakan mau bikin acara lagi bulan depan di sini." "Mbak jangan cuma berdiri di situ dong. Ayo gabung makan daging bareng kami." Melihat sikapnya yang luar biasa tidak tahu malu itu, lidah saya keluh seketika hingga tak mampu membalas sepatah kata pun. Lalu memilih untuk langsung berbalik pergi. Mereka mengundang puluhan orang asing dan berpesta pora di rumah saya tanpa meminta izin sedikit pun dari saya. Dan yang paling menyakitkan, tidak terpancar sedikit pun rasa bersalah dari wajah mereka. Namun, ketika saya menceritakan pemandangan mengejutkan itu kepada suami, respon yang saya dapatkan justru sangat mengecewakan. Ya ampun, kan rumah itu luas dan nyaman. Wajar saja kalau mereka mau paksai. Sesama anggota keluarga harusnya bisa saling memaklumi hal-hal seperti itu dong. Meskipun kita keluarga, setidaknya dia harus izin dulu padaku, kan? Memangnya kamu pikir almarhum ayahku membangun rumah itu dengan susah payah, cuman buat tempat adikmu dan teman-temannya pesta pora? Ini sudah yang keberapa kalinya, Mas? Lalu aku harus bagaimana? Kamu mau aku melarang adik kandungku sendiri dan mengusirnya terang-terangan? Itu namanya terlalu kejam dan tidak punya hati. Sudahlah, lain kali ku bilang padanya supaya izin dulu padamu. Puas, lagi pula kamu ini aneh. Kamu pemilik rumahnya. Tapi kenapa malah merasa seperti tamu tak diundang begitu? Teguran saya sama sekali tidak digubris. Dan perlakuan, semena-mena keluarga mertua, terus berlanjut tanpa rasa bersalah. Bahkan pernah terjadi insiden yang jauh lebih menjijikan dari itu. Karena kesibukan pekerjaan di kantor, saya baru bisa menyempatkan diri datang kembali ke rumah itu setelah 2 minggu berlalu. Namun setibanya di Sasa, jantung saya serasa copot saat melihat sebuah kolam renang plastik raksasa terpasang, kokoh tepat di tengah-tengah hamparan rumput hijau yang terawat. Kolam renang itu dibiarkan begitu saja setelah dipakai. Air di dalamnya sudah berubah menjadi kotor, berlumut, dan dipenuhi bangkai serangga yang mengapung. Di sekeliling kolam berserakan bungkus makanan ringan, sisa anak-anak, dan kaleng-kaleng minuman manis yang sudah dikerumuni semut. Dengan napas tersengal menahan amarah, saya langsung menghubungi ibu mertua melalui telepon. "Ibu, kolam renang plastik di halaman itu maksudnya apa ya? Kenapa ibu pasang benda seperti itu tanpa memberitahu saya sama sekali?" "Oh, itu, kemarin kan anak-anak adik iparmu sama teman-teman TK-nya datang main ke sana. Jadi sengaja ibu belikan kolam plastik biar mereka bisa main air gembira. Masa cuma gara-gara masalah begitu saja kamu sampai repot-repot telepon marah-marah?"
Daripada halaman seluas itu menganggur tidak terpakai. Kan lebih berguna kalau dipakai begitu. Dada saya bergolak hebat menahan murka. Saya pun menumpahkan seluruh kepedihan itu kepada suami. Namun jawaban klise yang sama kembali terlontar dari mulutnya. Aduh, kamu ini sensitif sekali sih. Cuma gara-gara kolam renang anak-anak. Kalau almarhum ayahmu masih hidup dan melihat anak-anak kecil tertawa bahagia bermain di sana, beliau pasti ikut senang melihatnya. Daripada rumah kosong itu dibiarkan sepi dan suram seperti kuburan, kan lebih baik diramaikan biar ada kehangatan manusia di dalamnya. Meskipun dipakai, setidaknya mereka harus bertanggung jawab membersihkannya segenap kali. Rumah itu sekarang sudah berubah jadi tempat pembuangan sampah. Rumput-rumput hijau yang dirawat almarhum ayahku dengan segenap jiwa raganya sekarang hancur membusuk tertindih kolam itu. Kamu tahu tidak betapa ayahku mencintai halaman itu? Iya, aku paham kamu kesal. Nanti ku bilang ke mereka supaya lebih hati-hati dan membersihkan semuanya setelah selesai dipakai. Sudah kan? Suami saya mendengus kesal, seraya mengerutkan dahi. Seolah-olah sayalah pihak yang sedang mencari-cari masalah besar dari hal sepele. Mendengar suami saya berpikir bahwa almarhum ayah saya akan senang melihat halaman kebanggaannya diinjak-injak, dijadikan wahana bermain anak-anak orang lain, dan dipenuhi tumpukan sampah, lidah saya benar-benar keluh, tak mampu berkata-kata lagi. Pada titik itu saya sudah merasa sangat lelah dan muak, karena harus selalu meninggikan suara demi memperdebatkan ulah keluarga mertua. Percakapan malam itu menjadi perdebatan terakhir saya dengan suami mengenai masalah rumah tersebut. Sebab melalui rentetan kejadian itu, saya akhirnya sadar, berbicara ribuan kali pun kepada suami tidak akan pernah ada gunanya. Sebagai gantinya, saya mulai menarik garis batas yang tegas dan dingin di dalam hati saya sendiri. Pikiran bahwa saya akan menjadi anak durhaka jika gagal menjaga rumah peninggalan orang tua saya dengan segenap jiwa, raga terus menghantui dan mengakar kuat di dalam kepala saya. Hingga pada suatu hari, sebuah panggilan telepon masuk dari nomor yang sangat saya kenal. Penelepon itu adalah Ibu Rini, seorang tetangga dekat yang merupakan sahabat karib almarhum orang tua saya semasa hidup. Beliau adalah sosok yang sangat berjasa, yang bersama warga desa lainnya langsung bergegas datang paling pertama ke rumah duka. Saat pemakaman ayah saya tempo hari, wanita paruh baya yang biasanya tenang itu berbicara, dengan nada suasa yang sangat panik dan terguncang. Enduk, gawat enduk, cepat kamu pulang sekarang ke sini. Ini orang-orang di rumahmu lagi mencabuti pohon kesemek dan merusak seluruh taman mawar sampai ke akar-akarnya. Mendengar kabar itu, jantung saya serasa berhenti berdetak dan jatuh menghujam ke dasar bumi. Tanpa berpikir panjang, saya langsung melempar seluruh berkas pekerjaan di kantor, mengajukan izin pulang darurat, lalu memacu mobil saya dengan kecepatan penuh menuju rumah peristirahatan itu. Setibanya di depan rumah, pemandangan yang terhampar di depan mata membuat sekujur tubuh saya mematung seketika seperti dihantam godam besar. Pohon kesemek yang sengaja ditanam ayah untuk merayakan hari kelahiran saya. Pohon yang dipindahkan dengan penuh kehati-hatian ke halaman itu, kini tergeletak tumbang tak berdaya di atas tanah. Dengan akar-akar yang tercabut, paksa dan patah berantakan. Taman bunga mawar kesayangan mendiang. Ibu saya pun hancur lebur. Tanahnya dibongkar paksa hingga menjadi kubangan lumpur yang mengerikan, menyisakan batang-batang mawar yang remuk tanpa bentuk. Dan tepat di samping pemandangan kehancuran itu, tampak ibu mertua saya sedang berdiri bersedekap dada seraya, tersenyum, puas menyaksikan pekerjaan tersebut. Saya berlari kencang menghampirinya, lalu bertanya dengan suara bergetar hebat menahan tangis dan amarah. Ibu, apa-apaan semua ini? Kenapa? Kenapa pohon kesemek dan taman mawar ini dihancurkan? Namun dengan ekspresi wajah yang luar biasa tenang dan tanpa dosa, ibu mertua menjawab dengan santai. Duh, pohon kesemek ini loh, kalau sudah musim buah, buahnya yang busuk jatuh mengotori tanah, baunya tidak enak, membersihkannya repot, terus bikin banyak ulat berdatangan. Makanya ibu panggil kuli bangunan,
buat mencabutnya sekalian sampai bersih. Taman mawar itu juga banyak durinya. Takutnya nanti melukai anak-anak yang lagi main di sini. Ibu ini berinisiatif mengurus semuanya demi kalian berdua yang selalu sibuk kerja loh. Mendengar alasan yang luar biasa tidak masuk akal itu, amarah yang membakar dada saya akhirnya meledak tak tertahankan, hingga saya berteriak histeris sekuat tenaga. "Ibu! Siapa yang menyuruh ibu melakukan semua ini? Siapa yang saya minta tolong?" Pohon ini adalah pohon yang ditanam almarhum ayah saya saat saya lahir. Dan taman mawar itu dibuatkan ayah khusus untuk mendiang ibu saya. Gejolak emosi yang terlalu dahsyat membuat tenggorokan saya tercekat hingga saya tidak sanggup melanjutkan kata-kata. Dan air mata saya pun tumpah membasahi pipi tanpa bisa dibendung lagi. Namun alih-alih merasa bersalah, ibu mertua justru melotot dan membentak saya dengan nada suara yang jauh lebih tinggi. "Heh, beraninya kamu berteriak-teriak membentak orang tua seperti ini?" Ibu ini capek-capek berinisiatif membersihkan rumah ini. Karena melihat kamu tidak becus, merawatnya sampai rumah ini terbengkalai. Kamu tahu tidak berapa biaya mahal yang harus ibu keluarkan untuk menyewa kuli bangunan. Dan truk pengangkut itu? Bukannya berterima kasih, kamu malah berani membentak dan kurang ajar pada ibu mertuamu sendiri. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak punya sopan santun dan tata krama. Dada saya terasa sesak luar biasa, dipenuhi amarah yang membuncah, dan rasa keputusasaan yang teramat dalam. Hingga saya hanya bisa menghentak-hentakan kaki dalam ketidakberdayaan. Pohon, kenangan dan taman bunga yang dirawat kedua orang tua saya dengan penuh cinta dan peluh selama puluhan tahun telah lenyap tak berbekas dalam sekejap mata. Dan kini, di hadapan wanita yang telah menghancurkan segalanya, namun justru memaki saya dengan pongah, saya hanya bisa menelan kepedihan seraya, meneteskan air mata darah. Situasi ini sudah berada di luar batas nalar dan tidak akan pernah bisa diselesaikan melalui percakapan manusiawi lagi. Sambil terisak pilu, saya berlutut di atas tanah siang kotor, memeriksa kondisi pohon kesemek yang telah tumbang itu. Sebagian besar akar-akar, halusnya telah terputus dan rusak parah. Mustahil bagi pohon itu untuk bisa bertahan hidup, meskipun ditanam kembali ke dalam tanah. Sambil mengumpulkan sisa-sisa ranting mawar yang berserakan di sekitarnya, saya berikrar berulang kali di dalam hati. Cukup. Aku tidak akan pernah mentolerir ini lagi. Persetan dengan ikatan keluarga. Kali ini, aku bersumpah akan menarik garis batas yang paling tegas. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang biadab ini menginjakan kaki mereka di sekitar rumah ini lagi, untuk selamanya. Hari itu, seluruh amarah dan kepedihan yang telah saya pendam selama lebih dari 2 tahun, pernikahan akhirnya meledak menjadi satu. Selama lebih dari 2 tahun, saya selalu memilih diam dan mengalah dalam setiap perlakuan buruk mereka. Namun untuk tindakan keji yang satu ini, saya tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Tanpa membuang waktu, hari itu juga saya langsung memanggil teknisi ahli aksi kunci untuk mengganti seluruh kode sandi digital di rumah peristirahatan tersebut. Dan menambahkan kunci gembok pengaman ekstra dengan sistem keamanan tinggi pada pintu gerbang utama. Setelah semuanya terpasang rapat, saya berbalik dan memperingatkan ibu mertua dengan suara yang dingin dan tegas. "Ibu, mulai detik ini, jangan pernah sekalipun ibu berani datang ke rumah ini lagi tanpa seizin. Dan tanpa kehadiran saya, apa katamu? Kelakuan macam apa ini? Berani-beraninya kamu melarang saya datang ke rumah anak kandung saya sendiri? Ini bukan rumah anak laki-laki ibu. Ini adalah rumah warisan yang diberikan mendiang orang tua saya khusus untuk saya. Rumah ini sah terdaftar atas nama pribadi saya di mata hukum negara. Selama ini saya selalu diam dan mengalah demi menjaga keharmonisan. Tapi perlakuan ibu sudah keterlaluan dan melewati batas. Yang pertama kali menginjak-injak batas itu adalah ibu sendiri. Namun malam harinya, setelah mendengar kabar tersebut dari ibunya, suami saya justru meluapkan amarah yang membara kepada saya, bukan kepada ibunya. "Kamu sudah gila ya? Bagaimana bisa kamu bicara sekurang ajar itu pada ibu? Anggaplah orang tua berbuat sedikit kehilafan, karena tidak paham,
Tapi ibu melakukan itu semua dengan niat baik untuk membantu kita. Kenapa sesama keluarga kamu harus bersikap sekejam dan se-ekstrem ini? Kamu tahu tidak, ibu sekarang syok berat sampai menangis. Dan tidak mau makan sama sekali. Hentikan omong kosong itu. Aku sudah muak mendengar dalih karena kita keluarga. Apa mencabut dan menghancurkan pohon kenangan orang tuaku tanpa izin sepatah kata pun adalah perbuatan yang pantas disebut keluarga. Tapi tetap saja niat ibu itu baik. Niat baik untuk siapa? Tindakan sepihak dan egois dari ibumu itu tidak lebih dari sebuah kekerasan dan penghancuran mental bagiku. Dan kamu? Kamu masih akan terus-terusan berdiri membela ibumu seperti ini. Tersentak oleh luapan kemarahan dan tatapan mata saya yang tajam menusuk, suami saya terbungkam 1000 bahasa dan memilih keluar dari kamar tidur tanpa mampu membantah lagi. Mulai hari itu, saya bisa merasakan dengan jelas bagaimana sisa-sisa cinta di hati saya untuk suami mulai membeku dan mati perlahan. Kenyataan pahit bahwa sejak awal pernikahan pria ini selalu berdiri di pihak ibu, dan adik perempuannya kini terpampang nyata di depan mata saya tanpa ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Pria yang seharusnya menjadi pelindung saya ini, apakah dia benar-benar berdiri di pihak saya sebagai seorang suami? Ataukah dia hanyalah pengecut yang kerjanya hanya membaca situasi dan cari aman di antara saya dan ibunya? Jawabannya sebenarnya sudah saya ketahui sejak lama. Hanya saja selama ini saya berusaha menutup mata dari kenyataan tersebut. Beberapa hari setelah peristiwa itu, ibu mertua kembali menelepon saya. Nada suaranya masih syarat akan kejengkelan dan rasa tidak terima. Sampai kapan kamu mau memasang gembok aneh di pintu gerbang itu? Memangnya kami ini perampok sampai kamu harus mengunci rumah anakku sendiri dan melarang kami masuk sesuka hati? Ibu, bukankah waktu itu saya sudah menegaskan semuanya? Saya tidak menganggap ibu sebagai perampok. Saya hanya meminta agar mulai sekarang, ibu memberitahu dan meminta izin kepada saya terlebih dahulu sebelum datang ke rumah itu. Tindakan menebang pohon sembarangan atau menggunakan halaman tanpa izin adalah hal yang tidak bisa saya toleransi lagi. Kapan ibu pernah berbuat sembarangan? Semuanya ibu lakukan demi kenyamananmu. Sudahlah, muak ibu. Jangankan masuk ke rumah itu, lewat di depan gangnya saja. Ibu sudah malas dan jijik. Tadinya ibu masih berusaha sabar demi wajah anak laki-laki ibu. Tapi ternyata kamu ini wanita yang luar biasa egois dan berhati busuk. Setelah memuntahkan seluruh caci makinya, beliau langsung membanting gagang telepon dan memutus panggilan secara sepihak. Meskipun saya telah menyampaikan batasan saya dengan sangat jelas, tidak terpancar sedikit pun rasa bersalah atau niat untuk introspeksi diri dari pihak ibu mertua. Sebaliknya, setelah panggilan telepon itu, saya bisa merasakan perubahan sikap yang sangat dingin dan sinis dari ibu mertua dan adik ipar saya. Namun hal itu sedikit pun tidak membuat nyali saya ciut. Justru sebaliknya, ketika mereka mulai menjaga jarak, hati saya terasa jauh lebih tenang dan damai. Setidaknya, mereka tidak akan lagi pura-pura bersikap manis di depan saya hanya demi menuntut dan meminta keuntungan materi. Waktu pun terus bergulir, karena beban pekerjaan di kantor yang sedang menumpuk dan sangat padat. Saya tidak sempat berkunjung ke rumah peristirahatan itu selama hampir 1 bulan penuh. Sejujurnya, di dalam hati kecil, saya sempat ada rasa lengah karena berpikir bahwa setelah memasang gembok pengaman ekstra, keluarga mertua tidak akan bisa lagi membobol pintu masuk seenak jidat mereka. Karena tidak ada lagi gangguan dari pihak keluarga mertua. Perselisihan saya dengan suami pun tampak mereda di permukaan. Dan saya sempat berharap hari-hari yang tenang dan damai ini bisa bertahan untuk waktu yang lama. Namun, kedamaian semu itu tidak berlangsung lama. Pada suatu Sabtu malam, saya menyempatkan diri untuk memberitahu suami bahwa saya berencana pergi ke rumah peristirahatan untuk bersih-bersih. Mas, besok aku mau ke rumah ayah ya. Sudah lama banget. Aku tidak ke sana karena sibuk kerja terus. Namun, secara tiba-tiba, raut wajah suami saya berubah menjadi sangat tegang dan panik. Dengan ekspresi yang canggung dan gelisah, dia berusaha keras mencegah saya pergi. Loh?
Kamu kan selama ini kerja lembur terus di akhir pekan dan tidak sempat istirahat. Masa di hari libur yang langka ini kamu malah mau capek-capek pergi jauh ke sana, cuman buat bersih-bersih? Sudahlah, besok kamu istirahat total saja di rumah. Biar aku saja yang pergi menggantikanmu ke sana. Jika dalam situasi normal, tawaran itu pasti akan terdengar sangat manis dan melegakan. Namun malam itu, entah mengapa sikap suami saya terasa sangat janggal dan mencurigakan. Pria yang biasanya selalu mencari 1000 alasan, malas membersihkan rumah setiap kali diajak ke sana. Tiba-tiba menawarkan diri secara sukarela untuk pergi sendirian. Ada sesuatu yang terasa sangat tidak beres. Kenapa tiba-tiba kamu yang mau pergi? Bukannya besok kamu bilang ada janji kumpul bareng teman-temanmu? Eh, itu sudah kubatalkan kok. Pokoknya besok biar aku saja yang pergi ke sana. Kamu tidak usah ikut campur dan istirahat saja di rumah. Melihat caranya berbicara yang terbata-bata dan menghindari kontak mata, firasat buruk saya langsung berdentang kencang. Selama menjalani pernikahan, firasat seorang istri jarang sekali meleset. Oleh karena itu, keesokan paginya secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami, saya mencoba menelepon ibu mertua. Saya berpura-pura menanyakan kabar beliau dengan santai, lalu menyelipkan obrolan tentang rumah peristirahatan itu. Ibu, rencananya hari ini, saya mau mampir ke rumah peristirahatan di desa. Namun, jawaban yang terlontar dari mulut ibu mertua seketika membuat sekujur tubuh saya membeku kaku. Oh, kebetulan sekali kalau kamu mau ke sana. Kemarin ibu habis bikin pesta syukuran besar-besaran di halaman rumah itu. Jadi kamu pergi ke sana dan bersihkan semua sampah sisa pestanya ya. Untuk sesaat, saya meragukan pendengaran saya sendiri. Pesta syukuran? Di rumah yang sudah jelas-jelas saya pasangi gembok pengaman ekstra dan kunci digital baru, meskipun saya tidak sanggup mengeluarkan kata-kata kasar secara langsung. Di dalam hati saya berteriak histeris. Apa-apaan ini? Rumah yang sudah kuganti kode sandinya secara rahasia dipakai pesta syukuran? Omong kosong macam apa ini? Kele kata-kata umpatan itu sudah tertahan di tenggorokan saya. Namun dengan sekuat tenaga saya menahannya dan segera memutus panggilan telepon. Lalu, tanpa memedulikan larangan dan kepanikan suami, saya langsung menyambar kunci mobil dan melesat pergi menuju rumah kenangan itu. Sepanjang perjalanan di jalan tol, ribuan pikiran berkecamuk di dalam kepala saya. Bagaimana bisa mereka masuk ke dalam rumah itu? Pesta macam apa yang mereka adakan di sana? Ya Tuhan, aku bisa gila kalau begini terus. Sil, sambil menahan amarah yang membakar dan kecemasan yang luar biasa. Begitu mobil saya tiba di depan gerbang rumah, tubuh saya kembali mematung kaku tak berdaya. Pintu gerbang yang seharusnya terkunci rapat dari luar tampak terbuka lebar-lebar. Dan pemandangan halaman rumah di baliknya benar-benar menyerupai kapal pecah yang baru saja diterjang badai dahsyat. Abu dan arang hitam sisa pembakaran beterbangan mengotori seluruh sudut halaman, dan di salah satu sudut tergeletak puluhan botol minuman keras kosong yang berserakan menjijikan. Hamparan rumput hijau yang asri telah rusak, terinjak-injak oleh jejak sepatu yang tak terhitung jumlahnya. Dan di atas meja taman teronggok, sisa-sisa makanan busuk, yang sudah dikerubungi oleh ratusan lalat hijau yang mendengung. Namun sosok ibu mertua, yang katanya mengadakan pesta syukuran itu, sama sekali tidak terlihat dimanapun. Dengan tangan terkepal gemetar menahan amarah yang meluap, saya melangkah masuk ke dalam rumah. Namun, kondisi di dalam ruangan tidak kalah mengerikannya. Lantai ruang tamu lengket berceceran tumpahan alkohol, dan di bak cuci piring, dapur menumpuk gunungan piring kotor yang belum dicuci, hingga menimbulkan bau busuk menyengat. Bahkan meja makan kayu jati solid yang dibuat sendiri oleh almarhum ayah saya dengan memilih kayunya satu persatu, dipenuhi oleh tumpukan sampah plastik, noda minyak yang membekas, dan puntung rokok yang disulutkan langsung ke permukaan kayunya. Melihat pemandangan kehancuran itu, saya hanya bisa berdiri mematung dalam keputusasaan yang teramat dalam. Ketika rasa terkejut dan rasa sakit hati sudah melampaui batas kemampuan manusia untuk menanggungnya, jiwa seseorang rasanya melayang hampa.
Namun tepat pada saat itu, terdengar derap langkah kaki tergesa-gesa yang melintasi pintu gerbang. Disusul oleh suara seorang pria yang bertanya dengan nada tinggi, "Apakah pemilik rumah ini ada di tempat? Padahal saya baru saja berniat menghubungi Anda." Dengan hati yang diliputi kebingungan dan kecemasan, saya melangkah keluar menuju teras depan dan menjawab, "Iya, saya pemilik rumah ini. Maaf, Anda siapa ya?" "Ah, syukurlah kalau Anda pemiliknya. Saya ini tetangga baru yang baru saja membangun rumah dan pindah ke sebelah. Waktu saya pertama kali pindah ke sini, lingkungan desa ini sangat tenang dan damai. Tapi akhir-akhir ini, rumah Anda ini benar-benar membuat seluruh warga resah dan gila." "Apa? Membuat seluruh warga resah? Maksud Bapak bagaimana ya?" "Tadi malam saja, suara musik keras dan orang-orang bernyanyi histeris sampai tengah malam. Membuat warga satu kampung tidak bisa tidur nyenyak. Kami sudah bolak-balik menegur mereka agar tenang, tapi sama sekali tidak digubris. Hal biadab seperti ini sudah berlangsung hampir setiap akhir pekan, selama sebulan terakhir ini, Bu." Mendengar penuturan tetangga itu, mata saya terbelalak lebar karena terkejut bukan main. "Sudah sebulan penuh? Setiap akhir pekan?" "Iya, betul. Kami semua di sini hampir gila rasanya. Tempat ini kan bukan kawasan wisata komersial. Ini lingkungan pemukiman pedesaan yang tenang. Mana boleh diperlakukan seenaknya begini?" "Sejujurnya kami sudah berniat melaporkan rumah ini ke pihak kepolisian berkali-kali tapi karena memikirkan tali silaturahmi antar warga desa, kami masih berusaha menahannya." Mendengar fakta mengejutkan yang selama ini sama sekali tidak pernah saya ketahui, pikiran saya seketika menjadi kosong melompong. Detik itu juga, bayangan wajah suami saya yang tiba-tiba panik dan menegang saat saya pamit hendak ke rumah ini, langsung melintas di benak saya. Pria itu, dia pasti sudah tahu segalanya sejak awal. Sambil menghela napas panjang menahan rasa malu dan sesak di dada, saya menundukkan kepala sedalam-dalamnya di hadapan tetangga yang sedang memasang wajah berang itu. "Saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Saya benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi di sini. Biasanya, ada sida sesepuh desa yang dekat dengan keluarga kami yang mengawasi rumah ini. Tetapi, saat ini beliau sedang menginap di rumah putrinya di Jakarta. Jadi tidak ada yang memberitahu saya mengenai situasi gila ini. Saya berjanji, hal memalukan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi untuk selamanya." Setelah membungkuk meminta maaf berkali-kali, tanpa tahu duduk perkara sebenarnya, saya akhirnya berhasil menenangkan tetangga tersebut dan memintanya untuk kembali ke rumahnya dengan baik-baik. Lalu, sambil berusaha sekuat tenaga menenangkan degup jantung yang berdegup kencang, karena amarah, saya kembali menghubungi nomor telepon ibu mertua. "Ibu, sebenarnya apa yang sudah ibu perbuat pada rumah ini? Pesta macam apa yang ibu buat sampai rumah peninggalan orang tua saya hancur lebur seperti ini?" Botol miras berserakan di mana-mana. Tumpukan sampah menggunung. Bahkan tetangga sebelah sampai datang, melabrak saya, karena tidak tahan dengan kebisisingannya. "Sebenarnya apa yang ibu lakukan di sini?" "Halah, cuma gara-gara masalah begitu saja, tetangga sampai datang melabrak. Dasar orang desa zaman sekarang, rasa kekeluargaannya sudah hilang semua. Itu bukan masalah besar. Kemarin anak dari teman arisan ibu mau bikin acara kumpul komunitas. Jadi ibu pinjamkan saja rumah itu ke mereka. Mengingat rumah itu luas dan bagus, anggap saja ibu sedang berbuat kebaikan dan menolong orang lain." "Apa? Berbuat kebaikan atas izin siapa? Dan kenapa ibu bilang ini bukan masalah besar? Acara komunitas pasti dihadiri puluhan orang asing. Kenapa ibu selalu bertindak semena-mena tanpa pernah berdiskusi dengan saya terlebih dahulu? Lagi pula, bagaimana bisa ibu tahu kode sandi gerbang dan pintu rumah yang sudah saya ganti?" "Oh, itu? Habisnya kamu sengaja mengganti kode sandi dan memasang gembok biar ibu tidak bisa masuk kan? Karena ibu kesal dan tidak punya pilihan lain. Ya, ibu panggil saja ahli kunci buat membongkar dan membukanya paksa. Ibu memang tahu kamu itu keras kepala. Tapi berani-beraninya kamu sampai merahasiakan kode sandi rumah dari suamimu sendiri?" Mendengar pengakuan yang meluncur tanpa rasa bersalah itu,
saya merasakan seluruh tenaga di tubuh saya terkuras habis seketika. Meskipun saya sudah menarik garis batas yang begitu tegas dan memasang pengaman ganda, ibu mertua saya dengan teganya menyewa tukang kunci untuk membobol paksa rumah saya demi memuaskan keegoisannya. Segala upaya pencegahan dan gembok pengaman yang saya pasang terasa begitu sia-sia dan konyol di hadapan kelakuan biadabnya. Saya merasa percuma untuk mendebatnya lebih lanjut. Saat saya sedang menggigit bibir menahan tangis dan bersiap menutup telepon, dari kejauhan terlihat sebuah mobil mewah asing berhenti tepat di depan pintu gerbang rumah. Lalu, sepasang pria dan wanita muda turun dari mobil tersebut, melangkah masuk ke halaman rumah, dan menyapa saya dengan ramah. "Permisi, selamat siang. Maaf mengganggu, kami kemarin sempat menginap dan mengadakan pesta di sini, tapi ada tas kami yang tertinggal. Apakah Anda melihat sebuah tas kulit warna coklat di sekitar sini?" Dengan suara yang serak dan tidak bertenaga, saya pun bertanya, "Apakah kalian orang-orang yang berpesta di sini kemarin malam? Kalau begitu, kalian ini rombongan komunitas itu ya? Teman dari anak sahabat ibu mertua saya? Sebenarnya ada berapa puluh orang yang berpesta di sini kemarin malam?" Namun, pria muda yang berdiri di hadapan, saya justru mengerutkan kening dengan ekspresi bingung, lalu melontarkan jawaban yang sama sekali tidak pernah saya duga. "Ibu mertua, maaf, kami tidak kenal dengan orang yang Anda maksud. Dan kami ini bukan rombongan komunitas apa-apa kok. Kami cuma sekumpulan teman SMA yang menyewa villa peristirahatan. Ini lewat internet untuk liburan akhir pekan dan pesta barbeque. Waktu kami lihat iklannya di internet, fotonya terlihat sangat bersih dan lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta, jadi kami langsung memesannya." "Apa? Villa peristirahatan? Sewaan?" Dunia saya serasa runtuh seketika. Ini bukan villa sewaan komersial. Ini adalah rumah pribadi milik keluarga saya." Mendengar jeritan saya, wanita muda di sampingnya langsung menimpali dengan wajah panik dan serba salah. "Ya ampun, benarkah begitu? Kami benar-benar tidak tahu. Kami memesannya lewat aplikasi karena foto-fotonya sangat estetik dan ulasannya bagus semua. Sebelum kami menyewa, sudah banyak orang lain yang menggunakan rumah ini. Harganya 5 juta rupiah per malam. Memang tidak bisa dibilang murah, tapi karena peralatan makan dan sprei tidurnya sudah disiapkan lengkap, serta dekat dengan minimarket, kami merasa tempat ini sangat nyaman untuk pesta. 5 juta rupiah per malam? Kalian membayar uang tunai untuk menginap dan tidur di rumah ini? Tentu saja kami bayar. Kami bahkan merasa sangat beruntung bisa dapat tanggal kosong karena persaingannya sangat ketat. Jadwal sewanya saja sudah penuh dipesan orang sampai 2 bulan ke depan loh. Coba ibu lihat ini sendiri." Wanita itu kemudian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layar aplikasinya kepada saya. Di sana terpampang jelas foto halaman rumah kenangan orang tua saya, disertai judul iklan berukuran besar yang mencolok. "Nikmati kemewahan villa barbeque privat eksklusif di kawasan Sejuk, Jawa Barat, dekat dari ibu kota." Dan pada kolom kontak informasi pemesanan, tercantum 2 nomor telepon yang sangat saya kenal dengan jelas. Nomor pertama adalah milik ibu mertua saya, dan nomor kedua adalah milik adik ipar saya. Saya menatap layar ponsel itu berulang kali dengan tatapan nanar tak percaya. Meskipun mata kepala saya sendiri yang menyaksikannya, otak saya menolak untuk mempercayai kebiadaban ini. Rumah yang dibangun dengan segenap keringat, air mata, dan sisa hidup kedua orang tua saya, tanpa sepengetahuan saya, telah didaftarkan ke situs penyewaan penginapan komersial di internet. Disewakan kepada puluhan orang asing, tak dikenal demi meraup pundi-pundi rupiah. Tangan saya gemetar hebat, dan dada saya terasa terhimpit sesak hingga sulit untuk bernapas. Segala rasa kecewa, sakit hati, dan luka yang telah saya pendam selama ini, di hadapan selembar bukti layar ponsel itu, seketika bermutasi menjadi kobaran api amarah dan dendam yang tak lagi mampu saya kendalikan. Dengan jari-jari yang bergetar hebat, saya mengeluarkan ponsel saya sendiri, membuka tautan iklan tersebut, dan memeriksa seluruh rincian unggahannya dengan seksama. Di sana tidak hanya terpampang foto halaman rumah saja,
Tetapi foto bagian dalam ruang tamu, dapur, hingga kamar tidur utama tempat mendiang orang tua. Saya beristirahat pun terpampang secara vulgar dan bebas. Dan, di kolom ulasan, telah tertulis puluhan testimoni dari para penyewa yang pernah menginap di sana. Fasilitas barbekyunya sangat lengkap dan memuaskan. Tempatnya sangat bersih dan nyaman seperti villa pribadi. Lokasinya tenang, sejuk, dan dekat minimarket, sangat direkomendasikan. Orang-orang asing yang sama sekali tidak saya kenal telah keluar masuk dengan bebas ke dalam rumah suci yang menyimpan jejak tangan kedua orang tua saya. Lalu menuliskan ulasan liburan mereka dengan santainya. Dapatkah Anda membayangkan betapa hancur dan remuknya hati saya saat itu? Saya bergegas mencari dan menyerahkan tas coklat milik pasangan muda itu, lalu menyuruh mereka segera pergi dari properti saya. Setelah mereka pergi, saya berdiri mematung cukup lama seraya memandangi halaman rumah yang telah porak-poranda. Pohon dan bunga-bunga indah yang ditanam langsung oleh tangan kedua orang tua saya telah musnah tanpa jejak, digantikan oleh bayangan orang-orang asing yang tertawa terbahak-bahak memanggang daging dan menenggak minuman keras di tanah suci ini. Dada saya bergolak hebat dan perut saya mual luar biasa karena menahan amarah yang begitu dahsyat. Kenyataan mengerikan bahwa seluruh kebiadaban ini terjadi hanya dalam kurun waktu beberapa bulan setelah saya resmi mewarisi rumah ini, membuat saya terpejam erat seraya, meneteskan air mata keputusasaan. Detik itu juga, dari tengah halaman yang hancur, saya langsung menghubungi suami saya. Nada sambung baru berbunyi beberapa kali. Sebelum suami saya menjawab panggilan itu dengan nada suara yang sangat panik dan terburu-buru. Halo? Kamu sudah sampai di sana ya? Tidak ada masalah apa-apa kan? Mendengar nada suaranya yang berpura-pura tidak tahu itu. Seis utas, tali kewarasan terakhir yang selama ini saya pertahankan, akhirnya putus berkeping-keping. Tidak ada masalah apa-apa katamu. Mulutmu? Masih bisa bicara lancang seperti itu sekarang, ha? Kamu tahu tidak kalau rumah kenangan orang tuaku ini dipajang di internet sebagai villa sewaan komersial? Pria di seberang telepon itu pasti mendengar dengan jelas teriakan saya. Namun yang terdengar hanyalah keheningan yang panjang dan menyekam. Keheningan yang singkat, namun mematikan itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan segalanya kepada saya. Sambil menggertakkan gigi menahan murka, saya mendesis tajam. Jadi kamu memang sudah tahu semuanya. Karena itulah saat aku bilang mau ke sini, kamu langsung panik setengah mati dan memaksakan diri mau pergi menggantikanku kan? Itu. Sebenarnya beberapa waktu lalu, ibu sempat cerita padaku. Tapi kukira itu cuma sesekali dipinjamkan ke kenalan dekat saja. Aku sendiri baru tahu beberapa hari lalu kalau ternyata ibu dan adikku menjadikannya bisnis penginapan komersial terbuka, seperti itu. Mendengar pengakuannya, sisa-sisa kepercayaan terakhir yang saya miliki untuk suami saya seketika hancur berkeping-keping tanpa sisa. Ternyata dugaanku benar. Pria ini sudah mengetahui kejahatan keluarganya sejak lama. Dia sengaja menyembunyikan kebusukan itu dari saya dan berusaha sekuat tenaga untuk menutup-nutupi ulah keluarganya. Lalu, kenapa kamu tidak langsung bicara padaku saat kamu mengetahuinya? Sampai kapan kamu berniat menyembunyikan kebusukan ini dariku? Aku takut kamu bakal marah besar. Lagi pula ibu bilang, cuma mau menjalankannya sebentar lagi lalu menutupnya. Jadi kupikir akan lebih baik kalau kamu tidak pernah mengetahuinya daripada rumah tangga kita ribut, menjadikan rumah peninggalan orang tuaku seperti tempat pembuangan sampah begini. Dan kamu berharap aku tidak pernah mengetahuinya. Ibumu bahkan sama sekali tidak merasa bersalah atau kaget saat tahu aku mau ke sini. Beliau malah menyuruhku datang untuk membersihkan sampah sisa pesta orang lain. Ya. Mungkin ibu berpikir kalau kamu mengira itu cuma acara kumpul kenalan biasa. Masalahnya tidak akan jadi sebesar ini. Kan kita ini keluarga. Keluarga? Hentikan omong kosong menjijikan tentang keluarga itu. Mertua iblis yang menusuk menantunya dari belakang dan menjual warisan orang tua demi uang haram. Pantas disebut keluarga? Persetan dengan keluarga terkutukmu itu.
Setelah memuntahkan seluruh kemarahan saya langsung membanting panggilan telepon itu dan jatuh terduduk di tengah halaman rumah. Tepat di hadapan saya, tampak lubang tanah bekas, tercabutnya pohon kesemek, peninggalan orang tua saya menganga hampa. Memandangi tanah kosong yang suram itu, saya akhirnya membulatkan tekad untuk mengeksekusi rencana yang selama ini selalu saya tunda-tunda. Kehancuran rumah peninggalan orang tua saya, yang hanya dalam kurun waktu beberapa bulan berubah menjadi tempat pelacuran pesta orang-orang asing. Semuanya adalah kesalahan saya sendiri. Semua ini terjadi karena selama ini saya terlalu bodoh. Saya selalu membiarkan dan menoleransi kelakuan biadab keluarga. Mertua dengan dalih demi menjaga kedamaian rumah tangga, hingga akhirnya mereka berani bertindak sekeji dan sebejat ini, tanpa rasa takut sedikit pun. Malam itu, saya tidak memejamkan mata sedetik pun. Saya menghabiskan malam dalam keheningan total seraya, mempertegas tekad baja di dalam jiwa saya. Saya tidak akan pernah lagi membiarkan kejahatan ini ditutup-tutupi atas nama urusan keluarga. Keesokan harinya, sepulang dari kantor pada sore hari, saya sengaja mengundang ibu mertua dan adik ipar saya untuk datang berkumpul di ruang tamu rumah kami di Jakarta. Saya berniat mengkonfrontasi mereka secara langsung di satu tempat mengenai seluruh kejahatan yang telah mereka lakukan. Namun, begitu duduk berhadapan di ruang tamu, ibu mertua justru dengan pongahnya membuka percakapan dengan nada suara yang membentak dan meninggi terlebih dahulu. Meminjamkan rumah kosong yang menganggur kepada orang lain, itu masalah sepele. Kenapa kamu harus bersikap heboh dan memanggil kami ke sini seperti ini? Apa kamu sekarang berniat menginterogasi kami layaknya penjahat? Meskipun amarah membakar rongga dada saya berusaha sekuat tenaga menekan nada suara saya agar tetap tenang dan dingin, lalu bertanya, "Ibu, apakah benar ibu dan adik ipar sengaja mendaftarkan rumah warisan saya ke situs internet sebagai villa penginapan komersial dan meraup keuntungan uang sewa dari sana?" Mendengar pertanyaan telak itu, saya melihat raut wajah ibu mertua sempat terperanjat kaget sejenak. Namun dengan sangat cepat, wajahnya kembali berubah menjadi topeng tanpa rasa malu, lalu menyahut dengan nada meremehkan. Iya, memang benar. Toh kamu bertanya, karena kamu sudah tahu semuanya kan? Tapi jujur saja ya, memangnya apa yang salah dari perbuatan ibu? Harta yang ditinggalkan oleh besan otomatis menjadi harta anak laki-laki ibu. Dan kalau itu harta milik anak laki-laki ibu, ya otomatis itu adalah harta milik ibu juga. Daripada rumah seluas itu menganggur sia-sia, apa salahnya ibu memanfaatkannya untuk mencari uang saku tambahan di masa tua? Kenapa kamu harus mempermasalahkan hal sekecil ini? Mendengar logika sesat yang meluncur dari mulutnya, kepala saya terasa mendidih seketika. Wanita tua ini tahu betul bahwa rumah itu adalah hasil keringat seumur hidup orang tua saya yang diwariskan khusus untuk saya. Namun tanpa ragu, dia menjadikannya ladang bisnis pribadi untuk memperkaya dirinya sendiri dan melihat bagaimana dia sama sekali tidak merasakan secuil pun penyesalan atau rasa bersalah di dalam hatinya. Rasa muak saya sudah mencapai puncaknya. Ibu, rumah itu adalah warisan tunggal yang ditinggalkan mendiang ayah saya atas nama pribadi saya di sertifikat tanah. Itu bukan harta milik suami saya, apalagi harta milik ibu. Halah, sertifikat atas namamu itu cuman formalitas di atas kertas. Begitu kamu menikah, semua harta otomatis menjadi harta bersama milik keluarga. Dasar anak muda zaman sekarang, selalu saja memperhitungkan milikmu dan milikku. Melihat ibunya mulai memojokkan saya, adik ipar saya yang duduk di sampingnya langsung ikut menimpali dengan nada sinis. "Mbak, sudahlah, selesaikan saja masalah ini baik-baik secara kekeluargaan. Memangnya Mbak berani melaporkan ibu mertua sendiri ke polisi? Cuma gara-gara masalah sepele begini, kalau Mbak sampai tega melaporkan ibu ke polisi demi uang, Mbak bakal dicap sebagai menantu durhaka yang tidak punya moral dan hati nurani. Kalau sampai Mbak berani berbuat begitu, jangan harap aku bakal tinggal diam. Bakal kusebarkan cerita kebusukan Mbak ini ke kantor tempat Mbak kerja dan ke seluruh warga komplek.
Melihat gelagat dan tingkah laku mereka berdua, saya akhirnya menyadari satu kebenaran mutlak. Kedua orang ini sama sekali tidak memiliki kesadaran moral bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindak kriminal yang menjijikkan. Bukannya memohon ampun atau menyesali perbuatannya, mereka justru bersatu untuk mengintimidasi dan memojokkan saya. Membayangkan bahwa saya harus terus hidup terikat di bawah nama ikatan keluarga. Dengan monster-monster tanpa nurani ini, membuat masa depan saya terasa begitu gelap, suram, dan mengerikan. Namun, saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak terpancing emosi dan tetap berbicara dengan logika yang dingin. Menantu durhaka katamu, setelah kalian membobol rumah atas nama pribadiku, menjadikannya villa komersial ilegal di internet, dan mengantongi ratusan juta uang haram dari sana. Kalian masih punya muka untuk melontarkan kata-kata menjijikan seperti itu? Kalian bahkan menyewa tukang kunci untuk mendobrak, masuk secara paksa. Apa kalian sama sekali tidak punya rasa takut terhadap hukum? Mbak, kenapa bicaranya kasar sekali, sih? Memangnya memanggil tukang kunci itu dosa besar yang tidak terampuni? Saya menyadari sepenuhnya bahwa masalah ini tidak akan pernah bisa diselesaikan melalui jalan dialog kekeluargaan lagi. Tepat pada saat itu, suami saya yang baru pulang bekerja melangkah masuk ke dalam rumah. Menyadari atmosfer ketegangan yang mencekam di ruang tamu, pandangannya beralih gelisah menatap saya, ibunya, dan adiknya secara bergantian. Ibu, sudahlah, cepat minta maaf saja padanya. Bagaimanapun juga, tindakan ibu yang menyewakan rumah, itu tanpa izin memang sudah keterlaluan dan salah. Baru pada saat situasi sudah di ujung tanduk seperti ini, suami saya memberanikan diri mengeluarkan satu kalimat pembelaan setengah hati untuk saya. Namun di hadapan anak laki-lakinya sendiri, ibu mertua tetap berdiri dengan dagu terangkat pongah. Apa? Dosa besar apa yang sudah ibu perbuat sampai? Ibu harus merendahkan diri meminta maaf pada seorang menantu? Ibu cuma memakai rumah anak kandung ibu sendiri. Di belahan bumi mana ada menantu yang berani memaksa ibu mertuanya meminta maaf? Ibu, rumah itu kan warisan keluarga istriku dan tercatat atas nama pribadinya. Bagaimana bisa ibu dan adik berbuat senekat itu tanpa berdiskusi denganku sama sekali? Ibu tahu tidak betapa kagetnya aku saat mengetahuinya. Suami saya tampak berusaha mati-matian agar tidak dibenci oleh saya. Namun melihat sandiwara murahan itu, saya justru merasa semakin muak dan jijik. Kalau memang berniat membela, kenapa tidak melarang mereka sejak awal? Baru setelah situasinya meledak dan tak terkendali, kamu panik berusaha cuci tangan dan menyelamatkan dirimu sendiri dari masalah. Melihat kakaknya mulai menyudutkan mereka, adik ipar saya langsung menyela dengan nada panik dan berang. Mas ini kenapa sih? Jadi anak laki-laki itu harusnya selalu membela ibu tanpa syarat. Kenapa sekarang Mas malah tunduk di bawah ketiak istri dan menjadikan keluargamu sendiri sebagai orang jahat? Kalau bukan orang jahat lalu apa namanya? Semua uang sewa penginapan itu ditransfer langsung ke rekening pribadimu kan? Jujur saja padaku sekarang. Ini semua pasti ide busukmu yang meracuni pikiran ibu kan? Mana mungkin ibu paham caranya memasang iklan sewa di internet sendirian kalau bukan kamu otaknya? Mendengar tuduhan telak dari kakaknya, adik ipar saya seketika terbungkam 1000 bahasa dan tidak mampu mengelak lagi. Meskipun ini adalah kali pertama saya melihat suami saya berani meninggikan suara dan membentak ibu serta adiknya secara langsung, hati saya tidak sedikit pun goyah atau tersentuh. Pembelaan yang sudah sangat terlambat ini justru membuat rasa jijik dan amarah di dada saya semakin membakar. Tanpa membuang waktu sedetik pun untuk menyaksikan pertengkaran palsu di antara ketiga orang itu, saya langsung bangkit dari sofa dan melangkah keluar dari rumah. Dari belakang, saya bisa mendengar suara teriakan panik suami dan adik ipar saya yang memanggil nama saya. Namun saya tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Saya langsung memacu mobil saya menuju ke kantor polisi terdekat. Di kantor polisi, petugas kepolisian memeriksa dengan sangat teliti berkas bukti yang saya serahkan. Mulai dari foto-foto,
kerusakan tempat kejadian perkara, tangkapan layar iklan villa di internet, hingga ulasesan dan bukti transfer dari para tamu yang menginap. Setelah menelaah semuanya, petugas tersebut memberikan penjelasan hukum. Pertama-tama, tindakan menyewa tukang kunci untuk membobol masuk ke dalam rumah yang telah diganti kode sandi keamanannya. Secara sah masuk ke dalam ranah, tindak pidana pelanggaran hak milik, dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Karena pelapor sebagai pemilik sah telah menyatakan penolakan secara jelas agar pihak lain tidak memasuki properti tersebut. Kedua, adanya bukti penerimaan uang sewa komersial dari tamu umum tanpa memiliki izin resmi usaha perhotelan atau penginapan melanggar Undang-Undang Perizinan Usaha dan Pariwisata. Kami akan segera memanggil para terlapor untuk menjalani proses penyelidikan resmi. Beberapa hari kemudian, kabar bahwa ibu mertua dan adik ipar saya telah dipanggil dan hadir ke kantor polisi untuk diperiksa pun sampai ke telinga saya. Penyidik kepolisian menghubungi saya melalui telepon untuk menyampaikan hasil pemeriksaan singkat. Awalnya, kedua terlapor menyangkal seluruh tuduhan dengan sangat keras. Namun setelah kami menunjukkan bukti-bukti tak terbantahkan berupa riwayat percakapan pemesanan, mutasi rekening koran bank, dan rekam jejak digital, unggahan iklan, mereka akhirnya tidak bisa mengelak lagi dan mengakui seluruh perbuatannya. Dari hasil audit kami, total uang haram yang mereka kumpulkan selama 1 bulan terakhir, jumlahnya sangat besar. Kasus ini akan kami limpahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan di pengadilan. Mendengar kabar bahwa mereka berdua resmi ditetapkan sebagai terdakwa dan akan disidangkan, hati saya sama sekali tidak merasakan kelegaan atau kemenangan. Yang tersisa di dalam dada saya hanyalah rasa pahit dan kehampaan yang luar biasa. Namun, saya tidak berniat untuk berhenti sampai di situ saja. Jika saya berniat berhenti di tengah jalan, saya tidak akan pernah memulainya sejak awal. Setelah proses pidana mereka berjalan, saya mendatangi seorang pengacara hukum perdata profesional untuk berkonsultasi. Pengacara tersebut menjelaskan bahwa selain tuntutan pidana, saya memiliki hak penuh untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata dan pengembalian keuntungan tidak sah. Seluruh keuntungan material yang diperoleh secara ilegal dari pemanfaatan properti pribadi tanpa izin pemilik sah dapat dituntut kembali melalui gugatan pengembalian keuntungan tidak sah. Selain itu, perusakan pohon kenangan, taman mawar, serta kerusakan perabot dan fasilitas interior rumah dapat dimasukkan ke dalam pos tuntutan ganti rugi, material dan imaterial. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat ini, peluang kita untuk memenangkan gugatan di pengadilan sangatlah tinggi. Penjelasan tersebut, saya langsung memberi kuasa kepada pengacara untuk menyusun berkas gugatan perdata tanpa ragu. Pengacara saya menyusun daftar kerugian secara mendetail. Mulai dari nilai sejarah pohon kesemek yang dirusak, biaya pemulihan taman mawar, perbaikan meja jati antik peninggalan ayah, hingga biaya restorasi seluruh halaman rumah yang tercemar. Baru pada saat itulah beban berat dan sesak yang telah menghimpit dada saya. Selama bertahun-tahun pernikahan, perlahan-lahan mulai terangkat dan terasa lega. Namun beberapa hari kemudian, setelah menerima surat panggilan sidang dan vonis denda pidana, ibu mertua dan adik ipar saya yang dilanda kepanikan luar biasa datang menggedor pintu rumah kami di Jakarta dengan tergesa-gesa. Meskipun hati saya menolak keras untuk menemui mereka. Saya tahu jika saya tidak membuka pintu, mereka akan membuat keributan memalukan di lingkungan komplek. Dengan terpaksa saya membuka pintu dan menatap wajah mereka. Kedua wanita yang sebelumnya begitu arogan dan sombong itu kini berubah drastis menjadi sosok yang luar biasa menyedihkan dan merunduk memohon belas kasihan di depan kaki saya. "Nduk, ibu yang salah. Ibu benar-benar minta maaf. Ibu melakukan itu murni karena ibu bodoh dan tidak tahu hukum. Soal izin usaha penginapan atau apalah itu. Mana mungkin orang tua renta seperti ibu paham hal-hal begitu? Ibu benar-benar tidak tahu kalau menyewakan rumah dan menerima sedikit uang dari orang lain bisa berbuntut masalah sebesar ini. Tolonglah ibu, Nduk.
Cabut tuntutan itu, Ibu mohon. Adik ipar saya pun menangis terseduh-seduh sambil meraih ujung bajuju saya. Mbak, aku juga minta maaf, aku benar-benar salah. Bisnis suamiku belakangan ini lagi bangkrut, dan kami terlilit utang mendesak. Makanya aku gelap mata butuh uang cepat. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Mbak, kami sudah kena denda pidana puluhan juta. Kalau Mbak menuntut ganti rugi perdata lagi sampai ratusan juta, rumah tanggaku pasti hancur dan suamiku bakal menceraikanku. Mbak, melihat orang-orang yang dulu pernah saya anggap sebagai bagian dari keluarga saya sendiri merengek dan memohon dengan wajah sehina itu. Sejujurnya perasaan, saya sempat campur aduk dan bimbang. Namun dengan cepat, saya menarik napas dalam-dalam dan meneguhkan kembali hati nurani saya yang sempat goyah. Itu adalah masalah rumah tangga dan konsekuensi hidupmu sendiri. Lalu kenapa kamu tega mengincar dan merampas harta peninggalan orang tua orang lain demi menutupi masalahmu? Apa tindakan serakah kalian ini baru terjadi sekali dua kali? Mendengar ketegasan saya, ibu mertua dengan panik langsung menyambar kedua pergelangan tangan saya dan memohon dengan histeris. Nduk, kamu benar-benar tega berbuat sekejam ini pada kami? Bagaimanapun juga kami ini adalah ibu kandung dan adik kandung dari suamimu sendiri. Kalau adik iparmu sampai diceraikan, dan seluruh harta pensiun ibu disita pengadilan untuk membayar ganti rugi itu, apa hatimu bakal merasa senang dan puas, ha? Mohon maaf, Bu. Untuk kejahatan yang satu ini, saya tidak akan pernah memaafkan atau mencabut gugatan ini sampai kapanpun. Saya rasa ibu dan adik ipar tahu betul bagaimana kalian berdua memperlakukan dan menginjak-injak harga diri saya selama bertahun-tahun ini. Saya bertahan dan bersabar. Selama ini bukan karena saya bodoh, dan sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian berdua bahwa kesabaran saya ada batasnya. Silakan tunggu putusan resmi dari pengadilan. Dan perlu ibu ingat, yang mengajari saya bahwa bersabar terus-menerus bukanlah sebuah kebajikan adalah ibu sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan penuh ketegasan dan dingin, saya menarik tangan saya dan langsung membanting pintu di depan wajah mereka. Dari balik pintu yang tertutup rapat, terdengar suara ratapan dan jeritan histeris ibu mertua yang merutuk dalam keputusasaan. Namun hati saya tidak sedikit pun tergoyahkan lagi. Malam itu, suami saya duduk terdiam di samping saya di ruang tengah, lalu menghela napas panjang yang sangat berat. Jika dalam situasi di masa lalu, dia pasti akan langsung membela ibunya, mengistan saya, dan memaksa saya untuk mengalah. Namun malam itu, sikapnya terasa sangat berbeda. Lakukanlah apa yang menurutmu benar. Kali ini, aku rasa, aku pun tidak punya muka untuk membela ibu lagi. Aku baru menyadari betapa beratnya penderitaan dan luka yang kamu tahan sendirian selama ini. Mendengar pengakuannya, hati saya sempat bergetar sesaat. Namun di sisi lain, saya sadar betul bahwa segalanya sudah hancur berkeping-keping, dan terlalu banyak hal berharga yang telah lenyap tak berbekas. Satu permohonan maaf yang datang terlambat dari seorang suami tidak akan pernah sanggup menghapus kepedihan, penghinaan, dan luka batin yang telah menumpuk selama bertahun-tahun pernikahan. Sama halnya seperti pohon kesemek kenangan yang telah tercabut hingga ke akarnya, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Rasa percaya dan cinta di dalam biduk rumah tangga kami pun telah mati, dan tak mungkin bisa disatukan lagi. Beberapa minggu kemudian, putusan resmi dari pengadilan akhirnya berkekuatan hukum tetap. Ibu mertua dan adik ipar saya tidak hanya dijatuhi hukuman denda pidana yang sangat besar, tetapi majelis hakim juga mengabulkan seluruh gugatan ganti rugi perdata yang saya ajukan, mewajibkan mereka membayar ganti rugi material dalam jumlah ratusan juta rupiah. Dua orang wanita yang selama bertahun-tahun tidak pernah mempan dinasihati dengan kata-kata manusiawi itu, baru setelah dihantam oleh palu keadilan hukum, akhirnya tertunduk patuh dengan wajah yang pucat pasi dan penuh kehinaan. Mereka berdua terpaksa datang kembali ke rumah peristirahatan peninggalan orang tua saya, membawa sapu, lap, dan peralatan kebersihan demi merestorasi seluruh area yang telah mereka hancurkan.
Mereka menyewa kuli bangunan dengan uang mereka sendiri untuk memperbaiki kerusakan interior rumah, membersihkan noda-noda membandel di perabot jati, dan menata ulang gundukan tanah di taman mawar yang sempat porak-poranda. Mereka bahkan bersusah payah mencari dan membeli bibit pohon kesemek yang baru dari daerah lain, lalu menanamnya kembali di lubang tanah bekas pohon yang lama. Namun, melihat seluruh usaha pemulihan itu, hati saya yang telah membeku dingin sama sekali, tidak tergerak atau mencair. Ketika ibu mertua dan adik ipar saya mendekat dengan tubuh gemetar dan melontarkan kata-kata permohonan maaf yang memelas, jiwa saya tetap bergeming tanpa emosi. Mbak, semua bagian yang rusak sudah kami perbaiki sampai bersih, dan pohon mawar di taman sudah kami tanami kembali dengan bibit baru yang terbaik. Nduk, tolonglah, ketahuilah bahwa ibu benar-benar menyesali seluruh perbuatan ibu dari lubuk hati yang terdalam. Namun, saya tidak membalas sepatah kata pun atas ucapan mereka. Jujur saja, apakah itu adalah permohonan maaf yang tulus dari lubuk hati atau sekadar sandiwara munafik demi menghindari jeratan hukum lebih lanjut? Saya sudah tidak peduli dan tidak ingin memikirkannya lagi. Sambil memandangi bibit pohon kesemek muda yang baru tertancap di tanah itu, air mata saya kembali menetes pelan saat mengingat pohon kesemek tua yang dulu tercabut dan mati mengenaskan. Sebagus apapun bibit pohon baru yang mereka tanam, pohon itu tidak akan pernah bisa menggantikan pohon kenangan penuh cinta yang dulu dirawat dan dibesarkan oleh kedua orang tua saya khusus untuk saya. Rasa hamsa dan duka di dada saya justru semakin menganga lebar. Namun di tengah suasana duka itu, suami saya yang berdiri mengamati seluruh pemandangan tersebut, tiba-tiba melangkah mendekati saya dan berbisik pelan. Kurasa ibu dan adikku sudah melakukan semua yang mereka bisa untuk menebus kesalahannya. Bisakah kamu mulai membuka hatimu dan memaafkan mereka sekarang? Tidak ada orang tua yang bisa menang melawan anaknya sendiri, dan ibu sudah merendahkan harga dirinya sedemikian rupa untuk meminta maaf padamu. Mendengar bisikan itu, kesadaran saya seketika tersentak tajam. Pada akhirnya, pria ini tidak akan pernah bisa lepas dari statusnya sebagai anak kesayangan ibunya. Pria ini sempat berpura-pura berdiri di pihak saya hanya karena keluarganya sudah terpojok tanpa jalan keluar di mata hukum. Namun jauh di lubuk hatinya yang terdalam, rasa cinta dan pembelaannya untuk keluarganya sendiri selalu berada di atas rasa keadilan untuk istrinya. Saya tidak berniat menyalahkan rasa baktinya kepada keluarga sedarahnya. Namun kenyataan itu mempertegas satu hal di dalam benak saya. Saya tidak akan pernah bisa lagi membangun masa depan bersama pria dengan pola pikir seperti ini. Suami saya sama sekali tidak pernah memahami betapa dalamnya luka batin dan kehancuran mental yang ditimpakan oleh keluarganya kepada saya. Dia hanya berpikir sempit bahwa setelah hukuman pidana selesai dan denda dibayarkan, memperpanjang masalah ini adalah hal yang sia-sia dan berlebihan. Dan di balik pikirannya itu, tersirat jelas bahwa dia menganggap saya sebagai seorang wanita yang terlalu kejam, dingin, dan tidak memiliki rasa belas kasihan. Sambil menghela napas panjang yang syarat akan kepedihan, saya menatap lurus ke dalam bola mata suami saya dan bertanya, pada akhirnya, kamu akan selalu melontarkan kata-kata pembelaan yang sama untuk keluargamu, kan? Apa? Kamu benar-benar paham betapa mengerikan dan traumatisnya kejahatan yang telah aku alami selama ini? Siapa yang bilang aku tidak paham? Tapi kan mereka sudah menerima hukuman yang setimpal. Dan ibu bahkan sudah merendahkan dirinya memohon damai kepadamu. Maksudku, bisakah kita sudahi semua dendam ini sekarang? Waktu itu, aku kan juga sudah berdiri membelamu dan memarahi ibu di depanmu. Mendengar kalimat terakhir yang meluncur dari mulutnya, saya akhirnya menyadari dengan sangat mutlak bahwa tidak ada lagi satu pun alasan yang tersisa bagi saya untuk mempertahankan pernikahan busuk ini. Ucapannya yang membanggakan diri bahwa dia pernah sekali membelaku terdengar seperti sebuah tindakan amal besar yang dia berikan dengan terpaksa. Dan hal itu membuat bulu kuduk saya meremang jijik. Oleh karena itu, beberapa hari setelah hari itu,
Saya menyampaikan keputusan final saya kepada suami, dengan nada yang sangat tenang dan dingin. Ayo kita bercerai. Ah, apa? Tiba-tiba bicara apa kamu ini? Cerai cuma gara-gara masalah seperti ini. Kamu pikir aku memarahi dan menekan ibu serta adikku? Waktu itu cuma supaya kita berakhir cerai seperti ini. Cuma gara-gara masalah seperti ini katamu? Benar dugaanku. Dari awal di dalam hatimu, kamu memang selalu menganggap ini masalah sepele. Aku tahu waktu itu, kamu cuma bersandiwara memarahi mereka, agar aku tidak bertindak lebih jauh ke jalur hukum. Tapi setelah melihatmu mengucapkannya secara langsung, rasa muaku sudah bulat. Aku tidak sudi lagi mempercayakan sisa hidup dan masa depanku pada pria sepertimu. Ceraikan aku sekarang juga. Tolonglah, hentikan kegilaan ini. Aku bersumpah tidak akan pernah mau menandatangani surat cerai. Kalau kamu mau cerai, silakan ajukan gugatan ke pengadilan agama. Awalnya suami saya berusaha bertahan dan menolak keras. Lalu beralih merengek, memohon belas kasihan, seraya meneteskan air mata penyesalan di hadapan saya. Namun, tekad dan hati, saya sudah membeku menjadi batu karang yang tak tergoyahkan. Rangkaian penderitaan, penghinaan, dan air mata yang saya telan selama bertahun-tahun. Pernikahan telah berhasil mengubah saya menjadi sosok wanita yang benar-benar berbeda. Beberapa bulan kemudian, setelah melalui proses persidangan gugatan cerai yang panjang dan melelahkan di pengadilan, ikatan pernikahan di antara kami akhirnya resmi putus dan kami berpisah secara sah di mata hukum. Sepanjang proses perceraian berlangsung, ibu mertua dan adik ipar saya terus-menerus memaki, merutuk, dan menyalahkan saya sebagai biang kehancuran keluarga mereka. Namun saya tidak lagi peduli dan tidak membiarkan kata-kata sampah itu mempengaruhi ketenangan jiwa saya. Dalam persidangan harta gonogini, ibu mertua sempat mencoba berbagai cara licik untuk mengklaim hak atas rumah peristirahatan warisan saya. Namun karena secara hukum properti tersebut adalah harta warisan murni, harta bawaan khusus, pengadilan memutuskan bahwa mantan suami saya sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan sepeser pun atas rumah tersebut. Begitu seluruh ikatan hukum terputus, saya langsung mengemasi seluruh barang-barang saya dan pindah seutuhnya ke rumah peristirahatan peninggalan orang tua saya di desa yang tenang itu. Lalu, sebagai langkah awal untuk memulihkan jiwa, saya yang telah babak belur diterjang badai kehidupan, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempat saya bekerja. Dengan memanfaatkan seluruh uang pesangon dan tabungan yang saya miliki, saya merenovasi sebuah bangunan kecil di dekat pintu masuk desa dan membuka sebuah kedai teh kecil yang dipadukan dengan toko buku yang tenang. Bibit pohon kesemek yang baru ditanam itu saat ini memang masih sangat muda dan ramping. Namun perlahan tapi pasti, akar-akarnya mulai mencengkeram tanah dengan kokoh dan terus tumbuh menyongsong sinar matahari. Sama persis seperti pohon itu, saya pun perlahan menata kembali hati saya yang sempat hancur lebur. Kembali pulang ke rumah suci yang dipenuhi oleh cinta abadi kedua orang tua saya, dan mulai menancapkan akar kehidupan baru yang tenang dan mandiri. Melihat bagaimana takdir membawa saya sampai ke titik ini, saya akhirnya menyadari satu hal yang teramat berharga, warisan sejati yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Saya bukanlah sekadar sebidang tanah atau bangunan megah, melainkan sebuah tempat bernaung dan kekuatan jiwa yang luar biasa, yang membuat saya mampu berdiri tegak dan hidup mandiri tanpa goyah. Seberat apapun badai dan kepedihan hidup yang datang menerpa, bagi Anda semua yang telah meluangkan waktu mendengarkan kisah perjalanan hidup saya ini, saya berharap Anda sudi memberikan doa dan tepuk tangan hangat bagi usaha kecil saya untuk bangkit kembali menata masa depan. Kini, izinkan saya pamit undur diri untuk melanjutkan kehidupan saya yang damai. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersedia mendengarkan kisah panjang perjalanan hidup saya ini dari awal